itu bisa mereka melalui hadisnya itu. Sehingga nanti orang siapapun dia, dan waktu itu kan fokusnya di Madinah, itu merasakan bahwa Islam itu luhur, Islam itu bagus. Begitu. Sa'alahu rajulun, ini sudah mulai. Sa'alahu rajulun, ayyul islami khairun? Qala tut'imu ta'ama wa tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam mana yang terbaik? Jangan perhatikan jawabannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam yang terbaik itu adalah memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Tapi moral yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah. Memberi makan kepada orang lain itu sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah memasukkan kebahagiaan terhadap orang itu. Sampai anda kata orang itu berduit, itu subhanallah, ketika diberi sesuatu dari yang lain itu sudah luar biasa. Dan yang bersangkutan akan mengatakan bahwa ya Allah, Islam itu bagus ya. Dan Islam itu bagus tidak diajari konten yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi akan dilihat dari implementasi yang dilakukan oleh orang Muslim itu sendiri. Lalu ketika kita bertemu dengan seseorang mengucapkan salam, baik orang yang kita kenal atau tidak, itu akan dirasakan betapa damainya, betapa indahnya, betapa sejurnya Islam itu. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia dalam Islam, dengan memberi makan kepada yang membutuhkan dan menyebarkan kedamaian melalui salam, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Wah, orang yang tidak kita kenal bisa jadi kita sakit dengan kita. Kalau kita mengucapkan salam, itu walaupun tidak sakit, itu dia merasakan kesejukan, merasakan kesejukan. Ya tentu begini, nanti kalau bicara masalah itu kan boleh nggak kita memulai mengucapkan salam terhadap orang lain? Nanti jadinya kita. Tentu kalau sudah kita kenal tidak boleh. Tapi dalam konteks untuk menyebarkan kedamaian, tanpa detail tanya sampai muslim atau tidak, apa itu dan kita katakan salah, itu akan bisa boleh semua orang dapat satunya Islam. Dan seseorang merasakan satunya Islam itu sekali lagi, bukan melihat dari Al-Quran dan hadis, tapi melihat dari implementasi kita terhadap Al-Quran dan hadis itu. Itu yang terpenting. Qala Abdullah bin Salam, lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah hajitu. Falamma tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Fakana awwalu ma qala ya ayyuhan nas afsus salam wa atimu ta'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nasunya tadkhulul jannata bisalam. Ini sudah pernah kita dengar semua hadis-hadis ini. Tapi ini kan adanya buku yang kita baca. Abdullah bin Salam berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, aku datang. Ketika aku melihat wajahnya, aku tahu bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Maka perkataan pertama yang dia ucapkan adalah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Coba, ini kan konkret.
Dari sisi abluminalnya ada, yaitu sholat lain, dan dari sisi abluminalnya oke juga. Ketika ketemu dengan orang, Rasulullah mengucapkan salam. Dan Abdullah bin Salam ketika ketemu Nabi, tidak ada tampak di wajah Nabi itu wajah yang dusta, itu tidak ada. Islam itu begitu, menyesatkan dunia dan seterusnya. Nah, waktu soal itu saya pernah ditanya sih, ada dalilnya untuk merakit orang itu banyak. Termasuk waktu soal yang merakit dalilnya. Oh gitu dia. Dan yang kita traktir itu ya tentu yang lebih utama adalah yang membutuhkan. Tapi walaupun secara finansial punya, itu kalau kita traktir kan ada nilai tersendiri. Dan di situ orang mendapatkan kesejukan hati. Nah, hadis ini mengandung pesan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama melalui salam, memberi makan, silaturahmi, serta memperkuat hubungan dengan Allah melalui sholat malam. Ajaran-ajaran ini merupakan kunci untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Tapi saya pesan, dan ini tidak ada di buku itu. Kalau Allah itu sudah mudah membukakan hati kita untuk yang mulai, dan kita bisa melakukan itu. Jangan kemudian itu menjadikan alat untuk mencemooh yang lain yang tidak bisa dia mulai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya pesan begini, hanya pesannya penggalan nasihat itu bagus-bagus. Kata Ibnu Qayyim, idza fataha Allahu 'alaika maqdiyan al-lail fala tandur ila na'imi nadrata istirah. Kalau Allah memberi kemudahan kamu untuk membukakan pintu gampang untuk yang lain, fala tandur ila na'imi nadrata istirah. Jangan kamu jadikan alat kemampuan untuk bisa yang mulai itu untuk memandang orang yang tidur dan bisa yang mulai itu dengan pandangan yang merendahkan. Maka kemudian ini mohon maaf, ketika kita bisa yang mulai terus kemudian kita ketemu teman, terus bilang waktu semalam saya bisa yang mulai, dapat yang mulai ini waktu dosa. Jadi saya lewat sebelah rumah dulu, kamu kan pinggir jalan, ngorong terlelai. Itu menunjukkan kalau kita itu memandang yang lain itu pandangan merendahkan. Dan itu nanti malah dinilai terjerumus pada ujung. Ada 3 dari pesan itu. Tapi saya baca satu itu. Lalu di akhir itu begini. Rubba kau ini. Rubbana ingin baru bangun kirim baru bakal ingin akrabu ilallahinka. Karena itu ada juga siapa yang berkemudahan untuk puasa dan melihat orang yang tidak puasa itu dengan pandangan menghina. Siapa yang dipermudah untuk bisa itu berjuang di jalan Allah dan memandang orang yang tidak bisa ikut, yaitu duduk di rumah dengan pandangan yang menghina. Lalu ditutup di rubah kau ini. Dan rubahnya ini baru bakal ingin merubah muftirin akrabu ilallahinka. Bisa jadi orang yang tadinya tidur dan bisa bangun malam, orang yang tidak bisa puasa, orang yang hanya duduk tidak bisa ikut berjuang, itu lebih dekat kepada Allah daripada wa inna anta bidana iman wa tusbihana iman khairun min anta bidako iman wa tusbika mujaban.
al-mujahu la yastabulahul amal. Sesungguhnya kamu itu semalaman tidur, lalu pagi-pagi merasa menyesal karena tidak bisa bangun malam. Itu lebih baik daripada kamu semalaman itu bisa bangun malam sholat baik, lalu pagi-pagi kamu tidur. Karena orang yang tidur itu amal solehnya tidak bisa naik ke langit, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Dan ini perlu saya sampaikan. Kan di sini ada wasol bilai warna sunia 40 jannah besar. Kalau kita diperlukan oleh Allah kasih yang mulai, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi sampai kita jadikan itu sebagai alat untuk orang lain yang tidak bisa dimulai. Itu. Wakana yakul, ini semuanya hadis yang kita baca sekarang. Layak puluh dana zaman layak manujahu bawa kaum. Nabi SAW biasa bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yang disebut tetangga itu siapa? Siapapun. Tahan sabar kecuali. Apakah dia akibat dengan kita atau tidak? Yang namanya tetangga itu punya hak bahwa keberadaan kita itu harus dijadikan mereka senang, nyaman, aman. Walaupun dia tidak sakit, bisa jadi kanan kiri kita itu orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu misalnya. Tapi jangan sampai keberadaan kita sebagai orang Muslim itu mereka merasakan tidak aman, tidak nyaman. Dan itu sudah diultimatum oleh Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Akidah yang kita miliki yang sudah sesuai dengan ajaran Rasul dan sudah kita pegang itu bukan menjadi alat untuk menyengsarakan orang lain, bukan menjadi alat untuk orang lain tidak merasa aman dan nyaman. Mohon dimaklumi. Yang kedua, wa yaqulu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang membuat muslim lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Lisan tangan. Dan hadis di sini muncul sekali lagi setelah aliansi Islam itu ditandatangani oleh Rasulullah, lalu Rasulullah memunculkan undang-undang aturan seperti ini. Pegangi kepada Rasul. Wa yaqulu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga kemudian dari undang-undang yang dibuat Rasulullah SAW ini nyaris tidak ada kesempatan buat kita untuk tidak membuat orang itu nyaman. Semua itu buat nyaman. Walaupun itu tidak dengan implementasi itu, walaupun kita tidak memunculkan kata-kata untuk mengajak mereka masuk Islam, yakinkan bahwa dia akan tertarik dengan Islam. Kenapa? Karena mereka merasa ya betapa sejujurnya Islam ini, betapa indahnya Islam ini. Karena mereka tidak baca Quran, tidak baca hadis, baca perilaku kita. Itu loh masalahnya. Yang dibaca adalah perilaku kita. Orang yang belum memeluk Islam sampai kasih Quran nggak dibaca, sampai kasih hadis apa ini? Tapi yang dibaca adalah perilaku kita itu. Oleh itu, asal jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menandatangani aliansi Islam kemudian munculkan hadis-hadis seperti ini. Wa yaqulu al-mu'minuna karajulin wahidin istaka ainuhu istaka kulluhu wa istaka rasuhu istaka kulluhu.
Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuhnya mengeluh, seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Jadi kalau matanya yang sakit, itu kepala ikut sakit, dan kaki ikut sakit. Kalau nanti kepalanya yang sakit, itu semuanya ikut sakit. Apa? Biasanya istirahat. Kalau kakinya diangkat nggak mau jalan, akhirnya duduk, akhirnya berbaring. Kalau ditanya, kenapa sampai kok dan kepala sakit? Tak perlu sampai badan begini. Apa kaki sampai itu sakit? Tak perlu. Ya memang kan anggota tubuh itu walaupun anggota sebagian kecil sakit, yang lainnya itu merasakan. Sama dengan ketika kita sakit gigi, giginya yang sakit satu, tapi kepala itu sakit, semuanya itu sakit. Bahkan kakinya itu sakit, buktinya para walinya itu sakit. Adanya ganggu darah juga. Nah, nanti gini kan begini itu model begitu. Nah, kata Rasulullah, orang mukmin itu gambarannya begitu antara yang satu dengan yang lain. Jika ada orang mukmin yang satu itu menderita, satu harus mati, ikut merasakan penderitaan. Gimana caranya? Membantu, ikut memberi solusi bagaimana mereka itu juga bisa keluar dari penderitaan. Wa yaqulu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, hadis-hadis ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat, serta solidaritas rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Keimanan seseorang diukur tidak hanya dari hubungannya dengan Allah, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan kebaikan, cinta, dan saling mendukung. Mohon maaf, waktu dengan samaannya bagus. Satu kali, jos kalau samaan. Tapi kita itu tidak ada. Ini untuk tak Ustaz. Maksudnya, yang saya mengumpulkan dengan tetangga, dengan teman itu biar juga ikut jamaah seperti saya. Jangan. Sudahlah, kalau mau mensupport terhadap sesama, gunakanlah kata-kata yang betul. Bahkan tidak perlu kata-kata mengajak. Habis dia ketemu kita lewat, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan merasakan sendiri. Kok enggak ya serasa maka dia orang itu dulu nanti dia ikut sendiri. Tapi kita kan kenal ini apa gunanya sampai sama Arifin dengan tetangga nggak pernah enak itu malah mendekat sama kalau itu orang. Nah itu kan kesalahan kita masalah itu. Begitu. Wa yaqulu la tabaghuru wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yaqilu lil muslimin an yajura akau fawqa salatati ayyamin. Jangan saling membenci, jangan saling membenci, jangan saling berpaling, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Mohon maaf, ini jangan dibuat patokan untuk mempermudah, ya untuk mempermudah memutuskan hubungan dengan saudaranya. Tidak apa-apa, yang penting jangan melewati 3 hari kayak begitu. Ini bukan syariat yang harus dijalankan, tapi ini adalah toleransi yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah kan sudah dibisiki oleh Allah. Hamba itu tidak kuat banget kalau tidak marah. Terus waktunya marah itu disuruh tidak marah itu tidak kuat. Kalau memang dia tidak tahan harus marah, terus kasih toleransi biarkan tidak marah, tapi jangan lebih dari 3 hari.
Maksudnya, andai kata kita marah terus butuh waktu saja, jangan perpanjang 3 hari. Jadi marah pagi itu disapa belum, terus disapa temannya, sampai kok disapa masih belum jawab kok, masih kurang 2 hari. Itu jangan. Ini bukan syariat yang harus dijalankan. Ya kan bisa selesai, waktu itu bisa kerja. Waktu itu marah tidak apa-apa, memang waktu itu butuh marah misalnya. Tapi marahnya kan fillah karena Allah. Jadi dipahami waktu itu harus marah. Dan jangan diperpanjang. Kalau sudah bisa diperpendek, jangan menggunakan ini sebagai syariat. 3 hari bos, masih 2 hari lagi dengan begitu. Ya selesai lah sekali. Selesai. Marah dengan istri atau istri marah dengan suami. Ya sudah, kalau waktu itu pakai marah 2 menit cukup. Jangan kemudian lagi marah, misalnya suaminya marah berapa, kan jawab. Terus habis itu bisiknya nanya, kasih tahu itu. Kan baru saja saya marah 3 hari. Jangan. Sudah selesai. Wa yaqulu al-muslimu akul muslimi la yadribu wa la yusallimahu. Wa man kana fi hajati akhi kana fi hajatihi. Wa man faraja an muslimin qurbatan farajallahu an qurbatan min qurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satara Allahu yaumil qiyamah. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh mendoliminya atau menyerahkannya kepada musuh. Jangan coba-coba menyerahkan orang kepada musuh. Kadang-kadang ada orang, wah, dia dikasih apa? Kadang orang muslim itu difitnah dan menyerahkan musuh. Nah, itu kan tidak benar. Tidak, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendoliminya atau menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, Allah akan menghilangkan salah satu kesulitan dan kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Apa itu yang dimuliakan Allah? Sumber Islam itu mengatakan dan yang luar biasa. Interaksi sosial diatur benar dan rapi oleh Islam. Allah itu menciptakan manusia tidak sama. Ada yang diberi kemampuan finansial, ada yang tidak. Diatur. Kalau di sana ada saudaramu terus kamu hidup menyelesaikan kebutuhannya, itu Allah akan memenuhi kebutuhan. Kalau kamu menyelesaikan kesulitan dan kesulitan saudaramu, nanti dari akhirat kesulitan kalian diselesaikan oleh Allah. Kurang apa itu? Dan mohon maaf, ini penting banget. Satara musliman satara wallahu yaumil qiyamah. Ini adalah masalah kesalahan. Kalau itu yang dimuliakan Allah. Kadang kita ini salah apa? Ada orang salah. Itu seyogianya. Menurut ajaran Islam, kalau mampu baru tapi harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Andai kata tidak bisa merubah itu, sampaikan kepada orang yang mampu merubahnya tanpa harus dikenalkan seluas-luasnya. Nah sekarang kok biasanya enggak niat merubahnya tapi senang memviralkannya. Bisa. Bukan itu ajaran Islam dan kita itu agama Islam. Lalu kalau ada pertanyaan apa kita tidak boleh menunjukkan kelemahan orang dalam rangka Islam memperbaiki boleh, tapi ada batasannya. Dan memang niatnya untuk memperbaiki benar, tidak untuk memviralkan kesalahan orang yang akhirnya menjadi masalah besar.
Dengan dia pernah terjadi. Abu Sufyan orang pelit. Abu Sufyan memberi belanja ini kayak apa? Cukup. Tapi istrinya juga takut terlalu ngomong sendiri terhadap Abu Sufyan. Nah, lalu istrinya itu datang ke Rasulullah. Wahai Rasul, Abu Sufyan itu kalau memberi kebutuhan kami itu tidak mencukupi, bolehkah saya mengambil tanpa sepengetahuan dia? Nah, ini kan menunjukkan air. Tapi sebatas bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu Rasulullah mengatakan, ambillah secukupnya. Nah, maksudnya kita sudah diajari oleh Islam. Kita mengetahui seseorang itu salah, kita harus menyikapi. Kalau memang konteksnya mau merubah kesalahan itu, rubahlah. Metodenya, apakah memang kita sendiri yang bisa, ataukah menggunakan orang lain? Tapi harus dengan cara yang bijak dan sopan. Nah, sekarang itu kan kaget sekali. Ini kan demi menyelamatkan masyarakat, demi menyelamatkan orang banyak. Yang bisa menyelamatkan itu betul-betul dia. Yang memviralkan juga nggak tabayun juga. Yang penting orang secara bisa main, viralkan. Aku belas nggak tahu viralkan. Kenapa? Ukuran saya, Pak. Posisi saya apa, Pak? Posisi saya memang betul-betul mampu untuk itu, atau hanya sekedar memviralkan yang kita sendiri belum tak takut, belum tak gayung. Yang penting sudah lah, itu bisa jadi. Salah kalau memang kita tidak mampu. Nanti Allah sendiri yang ada. Nah, kan ada hadis juga. Rasulullah mengatakan kullu ummatin mu'afa ila yaumiddin dan seterusnya. Semua umat nanti kesalahannya akan diampuni. Kecuali orang yang memang memviralkan kesalahannya sendiri. Sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah, tapi dia sendiri yang memviralkan. Terus mau saya melakukan ini, salahku sendiri. Kalau ada kata-kata nggak bilang, sudah diampuni oleh Allah. Dari Islam. Nah itu. Wa yaqulu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihlah siapapun yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Siapa yang semuanya? Ya, kita manusia semua juga, apapun sekitar kita itu harus kita sayangi, harus kita kasih. Nanti penduduk langit akan mengasihi. Nah, hadis-hadis dari 1, 2, 3 tadi, hadis-hadis ini menekankan pentingnya menjaga persaudaraan, menghindari permusuhan, membantu orang lain, serta menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk. Sikap tersebut menjadi cerminan dari hubungan yang baik dengan Allah dan merupakan jalan menuju rahmat. Kalau jangan baca juga ini, ketika sampai pada bab kita tidak boleh melaknat seseorang, yaitu artinya melaknat secara spesifik. Ini orang yang termakna, kita bilang itu termasuk wal bahain, dan juga tidak boleh melangkah kepada binatang. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan bagaimana makhluk itu mengasihi sama binatang dan binatang. Kisahnya pada satu saat Rasulullah dalam safar, lalu ada unta atau unta dilaknat oleh pemiliknya. Itu kata Rasulullah yang mengenai apa? Kalau sudah dilaknat itu bisa jadi membawa
itu apa kata baik? Ya bisa saja Pak, kisah itu kalau saya bilang bisa saja nanti menjadi masalah kalau masalah. Akhirnya disuruh memikirkan oleh ya takut nggak ada binatang. Kalau memang kita mau menyelesaikan, selesaikan dengan baik. Misalnya kok binatang ini membahayakan, kita dibunuh. Ya bunuhnya dengan cara yang baik. Nah perlu sampai ke anak. Nah meskipun Islam tidak ada sesama manusia dengan maksud itu. Wa yaqulu laisa al-mu'minu billahi yasba'u wa ja'idun ila jannatihi. Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Itu bukan sikap orang mukmin. Dia kenyang, tapi tetangganya kelaparan. Ini kan masalah kuat ya. Ini kan memperlihatkan tentang aliran seksual kemarin. Tak tahu loh tentang interaksi sosial itu. Wa yaqulu sibabul mu'min usukun kami tahu usul. Mencela seorang mukmin adalah kasihkan dan memerangi adalah kekufuran. Wa kana yasaluna qabul ada anil qawli sawatu wa yu'tuha subhatun min su'abil iman. Nabi menjadikan menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai sedekah dan beliau menganggapnya sebagai salah satu cabang dari iman. Coba, andai kata kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, subhanallah, betapa nikmatnya hidup dan betapa mulianya orang-orang yang hidup bersama kita itu, yang merasa aman, nyaman, lalu semuanya akan mengatakan Islam itu uang, begitu. Nah oleh karena itu, dengan ajaran Rasulullah SAW dari apa yang kita baca itu, kalau bicarakan Quran, kita tahu ya, orang akan berbondong-bondong tentang Islam. Tapi saya kadang sekelompok kita dari kalangan orang muslim itu tertipu dengan fitnah-fitnah, lalu kemudian dia menampilkan sesuatu kerasan macam-macam, kemudian dikasih label Islam itu radikal, Islam itu ekstrim macam-macam. Kenapa kita ketolongan di sini? Apakah kalau kita Ustaz itu tidak keren Islam? Justru yang keren ya begini kita itu keren banget. Jadi jangan posisikan dia keras, kalau tidak keren Ustaz. Bukan. Yang keren yaitu nanti lembut, menyambung tali persaudaraan. Alam aku setiap aku itu yang keren dalam Islam. Aku dulu ini. Sampai orang miskin di sebelah kita itu, walaupun dia miskin nyaman apa? Gak akan ketemu apa-apa. Sebelah ada orang muslim yang nyantai, dia tetap usaha, dia nggak kelaparan. Karena nanti orang muslim itu kalau bekerja, kalau kondisinya, dia akan menjalankan keselamanya ini. Masih banyak ya. Sampai berapa ya? Ampun ya. Satu lagi, sampai nomor 4 ini. Wa kana yaqulu al-infaq wa yaqulu min fadhihi ma tataqaddamu ilaihi qulub. Wa kana yaqulu as-sadaqatu tuqul khotaya kama yaqul an-nar. Beliau mendorong untuk bersedekah dan menyebutkan keutamaannya yang dapat menyentuh hati. Bersedekah itu keutamanya menyentuh hati. Beliau bersabda, sedekah memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Dikira tidur. Makanya ini, kenapa Rasulullah
juga di hadis lain seperti kita bila ayyuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanatan tambuha. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun dan saat menjadi apapun. Wa adbi sayyi'atal hasanatan tambuha, dan ikutilah kejelekan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan itu sebagai penghapusnya. Kebaikan sebagai penghapus dosa, penghapus kejelekan di antaranya adalah sedekah itu. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Itu. Tapi mohon maaf ada begini, karena saya juga pernah mendapatkan pertanyaan. Ada seorang pemuda pernah di online. Dulu takon ini, Pak, saya pernah di online. Saya keluarkan 1% dari pertemuan berjilek. Oh, berlebihan. Jadi pernah di online itu mau mengeluarkan 2,5%. Apa tujuan kamu mengeluarkan 2,5%? Karena urusan-urusan itu terlalu sederhana untuk menghubungkan kerja keluarga mereka. Maksudnya aku kotor, aku pun bersih. Masa video iya bisa. Dari itu jelas. Inna muhayyibun layak bagilah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari hal yang baik. Terus hal seperti kita lain, bersama. Jauh sebuah anak ya. Dari kita orang sebelah sana saya jadi bersih. Wah, yang bikin ngomong. Nah, terus begitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang lain yang bukan seperti itu saya bersihkan dengan sedekah. Mohon maaf, saya sering mendapat kiriman sedekah. Kadang nilai kambing, dapatkan kambing, 5 kambing. Nitip dipakai untuk ini loh, anak-anak di asrama, anak-anak kambing atau yatim. Nah biasanya begitu ngomongnya. Ini ada sedekah yang mudah-mudahan bisa membersihkan dosa-dosanya itu. Yaitu yang menjalankan di sini. Itu. Tapi juga jangan diplesetkan. Ini sering-sering sekali. Oh, jangan gitu. Saya khawatir nanti jadi rumput. Banyak sedekah tapi banyak dosanya bukan begitu. Yang bersangkutan sendiri yang kita harus bersyukur bahwa dia menjalankan keren. Tapi jangan dipreset-presetkan. Wes ada rumputnya dimilik banyak sedekah tapi banyak dosa. Hal ini apa? Asal bapak untuk fitur foto yang kami itu makna. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Bagaimana? Air nah di situ berarti terlalu banyak sedekah banyak dosa itu salah. Bukan begitu. Tapi yang cara bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk bagaimana cara membersihkan dosa yang kami sedekah. Tapi kita jangan menggunakan rumus kalau orang banyak sedekah tapi banyak dosa ya. Ada di sini menekankan pentingnya pengabdian terhadap sesama, terutama terhadap tetangga, dan menunjukkan betapa besarnya pahala sedekah. Bahkan tindakan kecil seperti menyingkirkan gangguan dari jalan yang tidak sebagai sedekah dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dapat menghapus dosa atau membatalkan menampilkan ini sudah dirasa oleh banyak orang bahwa Islam itu sudah indah, tapi untuk personalnya sendiri bisa membersihkan segala dosa yang ada di dalam dunia. Kita mohon kepada Allah dan bisa mengimplementasikan apa yang sehingga kemudian kita menjadi seorang muslim yang baik dan selamat kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ini yang bisa kita kasih pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.